Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Barang siapa berada di suatu jalan, maka dia pasti akan sampai. Suatu waktu pasti akan sampai, karena apa? Sudah berada di jalannya. Tinggal jalan aja, jalan lurus terus, suatu waktu sampai. Nah, tapi kalau jalannya bukan di jalannya yang sudah disediakan, bagaimana kan sampai? Ini ada jalan, kalau menuju Pasuruan, jalannya itu harus lewat jalan raya itu depan tuh. Mau ke Bali lewat situ. Ini enggak, anda nggak mau lewat jalan itu. Lewat mana? Jalan tambak. Ya tunggu aja saya mati baru sampai gitu. Atau tunggu waktu yang lama baru akan sampai. Nah, faman kana fid darbi wasal. Barang siapa berada di jalan pasti akan sampai. Lambat launnya tergantung pada ini. Mau pengen cepat ya jalan cepat. Pengen lambat ya jalan dengan apa? Dengan ta'anas. Insyaallah lambat jalan sampainya. Tergantung pada siapa? Tergantung pada kita, bukan tergantung pada orang lain. Faman kana fid darbi wasal. Barang siapa berada dalam satu jalan pasti akan sampai. Coba lihat dua orang ini. Dua orang ini berteman, bersahabat. Tapi dua orang ini ternyata berbeda di dalam melaksanakan sunnah Nabi. Yang satu yang melaksanakan sunnah Nabi, yang satunya tidak. Padahal waktunya belajar sama, apa yang dimakan keduanya sama, tapi yang satu tidak getol melaksanakan sunnahnya Nabi, yang satunya benar-benar memperhatikan sunnahnya Nabi. Walaupun dalam hal cuma duduk, setiap duduk menghafal, setiap duduk belajar, setiap duduk menguraikan, selalu dia itu duduk berusaha untuk menghadap kiblat. Akhirnya apa? Dia manfaat, dia yang jadi faqih. Nah, jadi begitulah kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengangkat seorang, maka orang itu akan diletakkan dalam posisi-posisi tertentu, yang mana posisi-posisi itu telah Allah ketahui ini posisi yang akan menyebabkan dia itu berhasil, bermanfaat. Siapa yang mengetahui posisi itu? Yang mengetahui posisi itu adalah guru kalian itu. Makanya kan antara santri dengan guru itu harus ada ta'alluq. Kalau ta'alluqnya kuat, maka dia itu dapat dari Allah itu lebih banyak dan lebih kuat. Kalau ta'alluqnya lemah, maka dia itu hubungannya dengan Allah juga lemah. Sinyal kuat nyambung terus, itu maksudnya. Engkau sinyalnya lemah, ya gimana mau nyambung? Putus-putus, hubungannya itu akan putus-putus. Nah, kalau mau kita itu hubungannya kuat dengan Allah Ta'ala, maka sinyalnya harus dikuatkan. Yang menguatkan sinyal siapa? Kita. Volumenya ditinggikan. Ngerti nggak? Nggak ngerti volumenya di mana Ustaz? Pecetnya. Volumenya itu adalah di niat, kemauan. Itu yang dipencet supaya tinggi. Jangan mau cuma di satu. Tingkatkan 2, 3, 4 sampai nomor 10 maksimal. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kalian akan mengungguli, bahkan yang di mutaharijat diungguli oleh kalian. Apakah mungkin? Siapa bilang nggak mungkin? Allah bisa menjadikan seseorang itu dalam satu kejap dia langsung hafal Quran, satu kejap dia langsung jadi wali Allah, satu kejap dia langsung menjadi seorang yang bermanfaat, satu kejap dia langsung menguasai ilmu al-awwalina wal akhirin. Bisa? Nggak ada yang nggak bisa gitu. Cuma siapa yang mau? Siapa yang mau? Itu pertanyaannya, siapa yang mau? Jalannya sudah ada, sudah. Kemudian cara-caranya sudah disiapkan, sudah. Tinggal apa? Tinggal kamu jalani. Sama seperti yang kamu rasakan setiap hari itu. Nasinya sudah ada nggak? Kalau waktu makan pagi, siang, dan malam sedia. Kalau kamu mau makan, gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Gimana caranya kalau kamu makan setiap hari? Gimana? Tinggal buka mulut. Gimana caranya? Tinggal ingat gitu, khoyal, supaya langsung makan gitu. Gitu. Gimana caranya? Kalau kamu waktu itu ada di musola, gimana caranya? Pulang dulu ke kamar. Setelah pulang ke kamar, ambil tempat. Setelah ambil tempat, ambil nasi. Setelah ambil nasi, siap makan deh. Semua usaha siapa? Usaha dari Allah gitu. Hah? Usaha dari Allah? Usaha dari ketua kamarnya?
semua usaha dari kita, mulai berjalan dari musalla ke kamar, dari mulai setelah masuk kamar mengambil tempat, dari mulai ambil nasi ke tempat itu, dari mulai masukkan nasi dari tempat itu ke mulut, semua usahanya siapa? Kita sendiri, bukan usaha orang lain. Jadi siapa yang ingin menjemput kebaikan, maka jemputlah sendiri. Barang siapa yang ingin menjemput keburukan, kesengsaraan, ya jemputlah sendiri. Nggak ada orang yang alhamdulillah ya, hari ini kita mendapatkan berkah. Kenapa berkah? Iya, kita makan pagi itu tanpa menyentuh piring, tanpa menyentuh nasi, tanpa menyentuh lauk, tiba-tiba udah kenyang. Berkatnya kita hadir pelajarannya Ustaz Segap misalnya. Ada yang kayak gitu? Ada cerita yang seperti itu? Dari zaman dulu nenek moyang kita sampai sekarang ada? Nggak ada. Jadi semua dari usaha.